Assalamualaikum Sobat Football United. Kabar yang ya mengejutkan dan menurut gue kabar yang juga cukup luar biasa disebutkan ya, dari beberapa sumber ini. Gue ambil dari United Exclusive yang mengutip dari media Daily Mail ini ya, dari Chris Wheeler. Disebutkan kalau Al Hilal, klub dari Saudi ini, siap untuk membayar biaya transfer ke Manchester United untuk kaptennya Bruno Fernandes dengan angka 100 juta pounds. Wow, 100 juta pounds. Walaupun Bruno Fernandes saat ini happy di Manchester United, prospek ya sebuah musim, artinya musim depan tanpa kompetisi di Eropa, dan ini akan mengakibatkan gajinya dikurangi 25% dan tidak ada garansi kalau klub ini bisa berprogres secara cepat di bawah Ruben Amorim, bisa meyakinkan Bruno Fernandes untuk menerima biaya transfer kesepakatan yang dinilai mega transfer ini ya. Bruno Fernandes sendiri ini diberikan deadline sampai pekan depan untuk memutuskan ya apakah dia akan menerima atau tidak nih tawaran dengan total nilai valuasi 200 juta pounds dengan Al Hilal. Al Hilal ingin mendapatkan jawaban di akhir bulan Mei ya. Dan pengharapannya ini semakin berkembang kalau Bruno Fernandes ini bisa dibujuk, kurang lebih seperti itu ya, untuk meninggalkan Manchester United. Dari sumber lainnya, ini dari Sacha Tavolieri menyebutkan bahwa Bruno Fernandes saat ini menunggu tawaran dari Al Hilal yang lebih tinggi lagi ya. Ini terkait dengan perwakilan dari Bruno Fernandes yang sudah melakukan komunikasi dengan klub Saudi pekan ini. Bruno Fernandes ini terbuka untuk bergabung ke Al Hilal sebelum klub World Cup ya. Ini sumber mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa masih ada gap ya, masih ada perbedaan antara tawaran saat ini dan ekspektasi dari Bruno Fernandes, dan gapnya ini dinilai sebenarnya tidak begitu besar. Wow. Oke, itu tadi sumber berita, dan gue akan ke kabar ataupun dari sumber lainnya juga ya, yang kurang lebih menginformasikan hal yang juga sama menurut gue, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda. Karena tadi gue sempat melihat ada misalnya terkait dengan berapa gaji, ini juga yang gue ingin cari ya, berapa tawaran gaji dari Al Hilal untuk Bruno Fernandes, yang memang dikabarkan juga tawaran gajinya ini sangat-sangat tinggi. Dan ya tadi diinformasikan bahwa memang biaya transfernya sendiri dari Chris Wheeler ini ya, Bruno Fernandes ini diberikan deadline sampai dengan pekan depan untuk apakah dia akan bergabung dengan Al Hilal atau tidak. Mereka siap memberikan tawaran ke Manchester United transfer 100 juta pounds kalau Bruno Fernandes menerima 3 tahun kontrak dengan basic salary ataupun gajinya 700.000 pounds per pekan. Luar biasa, 700.000 pounds per pekan. Saat ini kalau tidak salah Bruno Fernandes itu gajinya di Manchester United 300.000. Jadi ini 2 kali lipat. Dan ini kurang lebih nilainya ya 65 juta pounds. Ini ada fee juga ya, fee yang akan diterima yaitu adalah 65 juta pounds satu musim, dan juga bonus-bonus lainnya. Wow, jadi memang akan banjir duit nih Bruno Fernandes kalau memang ingin pindah ke Al Hilal. Dari sisi Manchester United pun juga mereka akan mendapatkan biaya transfer 100 juta pounds. Oke. Sekarang bagaimana keadaannya kalau seperti ini?
Manchester United menurut gua situasinya memang saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang rapuh. Eh, dengan gagalnya menjadi juara Europa League dan mendapatkan tiket Liga Champions musim depan, gagal itu semua. Ya, tidak ada kompetisi Eropa, tidak ada pemasukan dari sisi finansial juga ya. Kabarnya sekitar 100-150 juta euro itu melayang, yang tadinya bisa saja menjadi pemasukan Manchester United kalau bisa menang Europa League. Nah, sekarang dengan Bruno Fernandes nih 100 juta pounds ya, 100 juta pound berarti sekitar 120 juta euro. Dari sisi Bruno Fernandes, gaji dan segala macam yang total paketnya ini adalah 200 juta. Oke, total yang untuk pribadi segala macam itu tidak ingin gua terlalu bahas ya di video kali ini, tapi lebih ke oke, dengan valuasi 100 juta, 120 juta euro nih bagaimana untuk Manchester United? Pastinya ada yang beranggapan atau berpendapat bahwa 120 juta bagus nih. Karena dengan 120 juta, nah ini hitung-hitungan ala Championship Manager atau Football Manager ya. 120 juta maka kita akan beli A, B, C dengan nilai sekian, katakanlah pemain A dengan 40, pemain B dengan mungkin 60, berarti 10 mungkin pemain C 20 juta. Seperti itulah hitung-hitungannya. Tapi apakah itu hitung-hitungan yang realistis atau tidak gitu ya? Gua melihat seperti ini. Sosok Bruno Fernandes yang sudah berada di Manchester United berapa tahun ini? 5 tahun kurang lebih atau berapa tahun ya? Dengan impact yang sangat luar biasa vital, luar biasa besar sekali. Bahkan saat ini dari beberapa musim sebelumnya dia menjabat sebagai kapten Manchester United. Artinya peran dari Bruno Fernandes ini bukan hanya di atas lapangan, karena kapten ini besar sekali perannya. Dia sebagai wakil pemain ya, dia juga harus menjadi wakil dari pelatih untuk sang pemain, menjadi representatif dari klub, artinya dia dianggap mengerti situasi klub ya, dan menjadi wakil juga dari klub di situasi bukan hanya pertandingan tapi kegiatan-kegiatan di luar pertandingan itu juga diwakili dari Bruno Fernandes. Dan dari sisi teknis kita tahu bagaimana Bruno Fernandes baru saja mendapatkan gelar Sir Matt Busby Award ya kan, 4 berturut-turut nih, menyamai David De Gea dan juga Cristiano Ronaldo. Artinya fungsi kontribusi dari Bruno Fernandes ini sangat-sangat vital. Apakah dengan 100 juta maka Manchester United bisa mencari pengganti yang sepadan dengan Bruno Fernandes, kalau tidak justru lebih bagus dari Bruno Fernandes? Dengan segala keadaan klub saat ini, tidak bermain di Eropa, tidak jelas progresnya seperti apa, apakah musim depan akan bisa loncat atau seperti apa, apakah permainan dari Ruben Amorim ini sudah bagus atau tidak. Ada banyak ketidakpastian, situasi manajemen klub, situasi klub secara keseluruhan, ada banyak ketidakpastian sekali lagi. Apakah bisa mendatangkan pemain ya dengan biaya, gua nggak tahu lah. Karena begini, dari 120 juta itu saja, menurut gua secara ringan amatiran, nampaknya tidak dipakai 100% untuk dikembalikan lagi ke bursa transfer menurut gua. Artinya begini, ketika klub menerima 120 juta lah, katakan 120 juta euro ya, itu 100 juta pound sterling sama dengan 120 juta euro lah, mendapatkan uang seperti itu, menurut gua dengan keadaan situasi finansial Manchester United yang sangat buruk ini, 120 itu tidak dikembalikan lagi untuk dioperasionalkan ke bursa transfer. Menurut gue sih tidak. Akan diambil juga bagian untuk operasional klub. Baru sisanya gue nggak tahu berapa, mungkin 100 atau mungkin 90. Itulah untuk membeli pemain yang menggantikan situasi atau posisi dari Bruno Fernandes di skuad Manchester United. Nah, itu tadi, gue selalu berpikiran ketika ada pendapat, pemain A, B dilepas dengan harga, buat gue itu baru setengah solusi. Setengah solusi lainnya adalah mendatangkan pemain baru. Siapa gitu loh, yang bisa memberikan efek, impact seperti Bruno Fernandes atau bahkan lebih baik dari Bruno Fernandes. Gue belum melihatnya. Nama-nama lain mungkin ada potensi ya, tapi ada juga resikonya gitu loh. Sementara kalau Bruno kita tahu lah, dia sudah sekian tahun di Manchester United, dia sudah secara konsisten dengan kontribusinya dan lain-lain. Jadi ini mengkhawatirkan. Kalau seandainya akhirnya Bruno Fernandes menerima, ya dia lepas, klub akan mendapatkan angka 100 juta, 120 juta. Dan menurut gue dengan angka seperti itu pastinya akan mencari pemain baru untuk menggantikan ya kan. Dari situasi finansial seperti tadi tuh tidak akan semuanya dipakai. Dan menurut gue
yang akan dilakukan oleh Manchester United adalah mencari pemain yang reputasinya bukan reputasi premium. Menurut gue seperti itu. Dan kualitasnya mungkin juga tidak seperti Bruno Fernandes. Gue melihatnya seperti itu. Kalau Manchester United akhirnya menjual Bruno Fernandes. Dan apakah ini situasi yang negatif gitu ya? Kalau seandainya kan jadi lepas, ya enggak juga sih menurut gue. Ada situasi negatifnya, ada juga situasi positif. Situasi positifnya apa? Jadi ada klub ada pemasukan untuk ya itu tadi mungkin menambal situasi finansial. Tapi terkait dengan situasi teknis, ya pemain baru nanti yang datang menurut gue memang kalibernya bukan tidak sama dengan kaliber Bruno Fernandes. Menurut gue seperti itu. Dengan realistis klub saat ini, Manchester United tidak dilihat sebagai klub dalam tanda kutip klub elit lagi saat ini. Pemain-pemain yang didatangkan ya nggak tahu ya menurut gue kalibernya seperti apa. Di situ tanda tanyanya. Dan yang jelas salah satu hal juga yang harus diambil yaitu adalah resiko progres yang saat ini mungkin terjadi di Manchester United. Memang masih belum bagus, bahkan buruk saat ini ya. Tapi tentu saja dengan pemain baru yang datang akan ada penyesuaian lagi. Dan ini gue tidak berbicara, tadi gue sebutkan di awal bahwa Bruno Fernandes bukan hanya soal teknis saja, tapi hal-hal non teknis lainnya juga akan bergerak di sana. Salah satu hal ya, peran dari Bruno adalah sebagai seorang kapten. Ya ini juga akan berganti di Manchester United. Saat ini gue belum melihat siapa yang bisa mengemban ban kapten. Bukan cuma soal kepemimpinan saja ya, tapi juga ketersediaan di atas lapangan. Karena misalnya mungkin akan ditunjuk pemain A ya dinilai memiliki leadership kepemimpinan yang bagus, tapi bagaimana ketersediaan di atas lapangan? Gua melihat Bruno salah satu sisi positifnya adalah bagaimana dia ini mungkin pemain yang paling banyak tersedia di atas lapangan dengan kapasitas leadership yang dibandingkan dengan yang lainnya di skuad Manchester United saat ini ya mungkin salah satu yang oke. Sekali lagi ya dibandingkan dengan situasi skuad Manchester United saat ini. Jadi ketersediaan dan juga ke leadership yang ada dan juga kontribusi begitu ya. Sehingga ya ada plusnya, ada minusnya. Ini bukan situasi yang mudah ya. Tapi kuncinya di sisi lain juga dari Bruno Fernandes. Kalau Bruno lepas, situasi dressing room menurut gue akan goyah juga. Menurut gue seperti itu. Karena bagaimanapun juga Bruno kapten dan dia sosok yang populer. Situasi Manchester United saat ini seperti kapal yang banyak bocornya ya. Ya mungkin dia akan dinilai sebagai anggota kapal yang pindah kapal karena kapal yang saat ini banyak bocornya gitu. Tapi di sisi lain kalau dia mengambil posisi yang lain gitu, artinya dia tetap memilih untuk stay di Manchester United dengan segala iming-iming dan lain-lain, ya ini akan jadi semacam kayak presiden bagus bagi anggota skuad Manchester United. Ada satu lagi sih. Mungkin Bruno ingin stay. Tapi kalau Manchester United berpikir sebaliknya, ya dia bisa jadi akan lepas. Dan kalau keputusan ini hanya di-drive dari satu faktor finansial saja dan ini langsung diambil secara sepihak oleh klub ya, Manchester United dalam hal ini, yang berat menurut gue nantinya akan ke Ruben Amorim. Dimana di beberapa kesempatan sebelumnya Ruben Amorim mengatakan bahwa dia membutuhkan Bruno Fernandes, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kalau ini tidak terakomodir, ya dengan alasan apapun ya, menurut gue inilah yang akan menarik proses yang mungkin sudah berjalan walaupun sedikit untuk mundur lagi menurut gue. Akan ada penyesuaian lagi dari sisi atas lapangan maupun juga di luar lapangan. Ini hal yang menarik. Nanti kita lihat akan seperti apa ya, kabarnya tinggal sepekan ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti dengan hal-hal yang gue sebutkan tadi. Ada plusnya, ada minusnya juga ya. Pilih yang mana? Alasannya apa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.